Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal cara pakai magnet yang benar. Dulu awal-awal penulis sudah buat video penjelasan ini, tapi mungkin ada beda sedikit dari sisi cerita sejarahnya. Kalau dulu buatnya nggak pakai cerita sejarah. Jadi awalnya penulis ingin coba-coba meningkatkan tenaga, itu kepikiran gitu ya, enaknya pakai apa ya, katanya pakai koil, beli koil apa ya, terus pokoknya beli koil lah ya, ganti koilnya. Oh, coba, alah ternyata gak ngefek ya. Dulu nggak pakai ilmu macam-macam, wis pokoknya coba koil tok lah ya, nggak mencoba mengerti apa sih fungsinya koil itu, mengapa kok koil itu menghasilkan listrik tegangan tinggi. Baru sekarang tahu, oh listrik bisa dihasilkan tinggi sama koil itu karena lilitannya beda. Dari pelipat tegangan, lilitan yang kabel primernya jauh lebih sedikit daripada sekundernya. Listrik bisa muncul karena yang kabel primernya listriknya dipedot, disambung, pedot, sambung. Ini menimbulkan perubahan medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan primer, menyebabkan kumparan sekundernya terinduksi, sehingga jadi timbul listrik juga di sekunder. Voltase listrik sekunder tergantung berapa perbandingan lilitan. Arusnya tergantung berapa besar kabel. Simpelnya gitu. Tentu ya ada listrik bocor, ada nggak efisien, inti ferit, macam-macam lah ya, untuk meningkatkan hantaran induksinya. Tapi ya wis, itu nggak bahas itu penulis. Penulis kan awalnya itu join grup free energi atau apa gitu, macam-macam ya. Ya apa caranya motor ini jadi lebih irit, lebih enak. Mulai 2007 nggak salah, sudah lama sekali ya, 2007 akhirnya penulis kemudian nemu magnet ya. Gimana sih caranya magnet itu? Waktu itu penulis pakai Saono, motornya masih Suprafit. Motor pakai Suprafit itu, terus coba gimana sih caranya, ada efeknya nggak magnet itu. Untuk yang nggak tahu, Suprafit itu motor 4 tak Honda yang boros ya. Teknologi karbu zaman kuno ya, zaman susah. Di saat motor-motor lain karbunya sudah canggih-canggih ya, sudah pakai vakum ya, minim bentuknya wis beda. Nah, yang buatan Honda ini, entah Astra Honda atau apa ya, sudah Astra kayaknya, belum mungkin, sudah kayaknya, lupa. Setelahnya Legenda ya, oh berarti sudah Honda, sudah Astra Honda. Nah,
itu teknologi karbunya parah, terus kualitas pembuatannya juga parah, fatal, nggak enak. Motor Honda Supra VTEC New sih, sorry, itu penulisnya penulis nyobanya sebelum itu, tapi ya sebelum Supra VTEC New kalau nggak salah. Lupa, Supra VTEC New sih yang penulis pakai. Jadi Supra VTEC New itu boros. Ngerti nggak berapa boros sih? 1:30. 30 km per liter. Hampir sama borosnya dengan AVG-nya NMAX penulis ya. Ketok gak? Hampir bukan hampir ya. Sama borosnya dengan itu. Motor penulis sebelumnya. Suzuki Crystal. Suzuki Crystal loh, bayangkan. Ya segitu. Suzuki Crystal warna opo itu. Wis lali. Motor 2 tak Suzuki Crystal. 100 berapa? 110 cc. 130. Honda motor 4 tak 100 cc. Ya 30. Ya pokoknya saat itu ya sudah ada omongan bahwa Honda motor paling irit, kalau nanjak tenaganya paling kuat, gitulah macam-macamnya. Tapi ya itu nyatanya sama borosnya dengan 2 tak ya. Zaman segitu ya, teknologi karbu Honda itu paling parah ya. Setelah itu loh penulis punya Suzuki Spin ya, 125 cc. Konsumsi bahan bakarnya malah lebih baik, kira-kira 45 km per liter. Yang akhirnya kemudian penulis modif sampai akhirnya bisa jadi 60 km per liter. Irite podo karo Next 2. Sama iritnya dengan waktu Honda Beat-nya masih baru. Tapi sekarang Honda Beat-nya sudah berumur, gak sama saunu maneh. Yang akhirnya jadi lucu. Ketika sudah sama-sama berumur, Honda Beat kalah irit dibanding Suzuki Next 2, padahal banteran dibanding Suzuki Spin, padahal banteran Suzuki Spin motornya. Kok tadi cerita itu? Ya itu hasil akhir ya. Itu hasil akhir dari coba-coba magnet ya, yang Suzuki Spin itu. Ya coba terus pakai magnet, kalau nggak salah motornya Honda Supra VTEC New. Nah ini coba-coba, namanya percobaan ya, cari barang yang seadanya dulu, senemunya. Saat itu penulis sudah kerja di bagian komputer ya, sampai sekarang sih, sampai sekarang bagian komputer. Saat itu zamannya komputer masih pakai speaker 8 apa? Speaker 4 inci ya, jenenge kalau nggak salah. Yang 8 ohm. Nah, karena banyak komputer rusak, zaman segitu masih belum kenal motherboard gigabyte ya. Jadi komputernya barangnya sering rusak. Padahal motherboard mereknya Intel. Motherboard ya merek Intel. Sekarang nggak ada. Ada apa enggak? Nggak tahu. Pokoknya saat itu motherboard merek Intel, server merek Intel, satu kantor maniak banget Intel karena vendor langganan ini dodolan Intel ya. Sampai switch-switchnya Intel semua. Yes, pokoknya waktu itu banyak komputer rusak karena motherboardnya gampang rusak. Banyak speaker nganggur. Speaker kecil, speaker segini. Kalau sekarang nggak ada ya, nggak ada.
komputer rakitan itu speaker sak upil ngono cilik. Ukuran speaker miniatur banget, gak pakai speaker yang 8 ohm gitu. Ada banyak nganggur kan, tak perotoli, bongkar. Yang pertama satu dulu, satu baru coba, wah, ono efek, oke, ada efeknya, walau nggak banyak ya, sedikit, sedikit. Tahu gitu, penulis masangnya model bundar kan, model bundar itu, terus penulis pasangnya itu caranya lewat tengah-tengah lubangnya. Jadi waktu dipasang modelnya gantung, karena kan lubang speakernya lebih gede toh, jadi selang bensinnya itu gantung. Saat itu kan namanya selang belum injeksi ya, karena tekanan nih, copot pasang tak enak, nyek. Ya walau ada beberapa bensin yang kocar kacir, tapi kan nah wis gampang lah istilahnya saat itu ya. Tinggal kunciannya dilonggarkan, selangnya lepas, masukkan magnetnya, pasang lagi. Ada efeknya gitu, terus penulis tambah lagi jadi 3. Penulis nggak nambah lagi karena ya saat itu sing komputernya rusak mek 3 tok, 3 tok yang rusak. Jadi ada 3 magnet penulis pasang. Mantep ya, mantep. Tapi jadi agak berebet gitu ya. Kenapa kok agak berebet? Ya, penulis cari-cari informasi saat itu masih sulit ya internet ya, rotok angel internet, luang banget internet pakai modem soalnya ya. Wah, kelembuk, jadi cari informasi nggak bisa pakai internet. Ya wis, penulis akhirnya pakai anu ya, cari-cari cara. Oh ternyata harus disetel karbunya, baru ngerti caranya setel anu ya, setel karbu, setel angin, yang setelan luarnya itu, yang dari kuningan, skrup yang dari kuningan di luarnya karbu, yang harus pakai oben minus kalau muter. Nah ternyata besar pengaruhnya. Saat itu tuh penulis masih belum ngerti apa apa pengaruh skrup luar sebenarnya ya. Kalau sekarang sudah baca download cara tuning karbu, jadi lu udah lebih ngerti. Jadi karbu itu dibagi 3 bagian: main jet, pilot jet, sama needle jet. Main jet itu yang tempat lewatnya bensin, yang dijojok sama jarum. Pilot jet itu ngatur udara bocoran dari karbunya, yang untuk mengatur laju angin yang tugasnya mengubah pasokan bensin. Pilot jet ini ternyata ada 2, yang satu di dalam karbu, yang satu lagi di luar karbu. Nah yang di luar karbu ini yang bisa disetel-setel ya. Terus yang nomor 3 itu needle jet. Needle jet itu ya jarumnya, bisa dirubah ketinggiannya atau profilnya atau bentuknya. Terus sama satu lagi sih,
di bagian pelampungnya itu bisa diatur ketinggiannya, itu ngatur pembangkit pian. Jadi gini, yang main jet itu efeknya paling besar, tapi terutama pada RPM tinggi. Jadi kalau nyetel itu harus dari main jetnya dulu. Sesudah itu efeknya dari pilot jet. Pilot jet ini ya agak besar juga efeknya, dari rendah sampai tinggi. Terus yang dari menengah ke bawah, bukaan menengah sampai nutup, itu dari needle jetnya. Nah yang setelan pelampung itu di RPM rendahnya, di idle-nya terutama. Susah ya nyetel karbu itu, gak kayak nyetel injeksi ya, injeksi karek ongko dur gede no, ya wis tambah angkanya yang tinggi, yang RPM tinggi, bawah dikurangi, ya wis tinggal kurangi angka RPM bawahnya. Kalau sebenarnya lebih kompleks dari itu kalau kondisi oksigennya berubah ya, tapi ya wis biasanya lebih sederhana lah daripada karbu. Kalau karbu ruwet. Salah ya, makanya lampunya kiwa tengen ya. Ya yang jelas dengan merubah setelan pilot jet yang luar, skrup karbu yang luar, itu penulis bisa wah makin enak gitu. Makin enak. Jadi ternyata setelannya itu adalah setelan makin diiritkan. Untuk meyakinkan itu penulis sengaja dilepas. Ya apa sih kira-kira efeknya? Ternyata benar. Setelah dilepas itu untuk bikin tarikan enak harus diporoskan. Saat itu motor karbu suara knalpotnya banter standar ya, suara knalpot standar itu masih keras gitu, masih lumayan keras lah ya, nggak sesenyap sekarang. Kalau sekarang senyap susah mau tuningnya. Dulu suara knalpot masih keras, dan karena karbu itu masih enak ya. Jadi saat itu motor karbu setelan terlalu irit atau terlalu boros itu gampang banget mengetahuinya, yaitu dari suara knalpot satu. Terus satu lagi adalah respon mesin. Kalau suara knalpot itu ada cirinya khusus gitu, kalau terlalu boros kayak ngebas. Kalau terlalu irit cempreng ngoang gitu ya. Kalau motor sekarang nggak iso ya, knalpotnya terlalu senyap, nggak iso. Kalau mungkin saringannya dilepas satu mungkin baru jelas ya. Saringan yang catalytic converternya itu terutama dilepas, itu bakal bisa mudah tuning. Kalau dari sisi respon gas, biasanya penulis kecepatan konstan dulu, terus di gas kecil. Nah, gas kecil gitu kalau narik itu ada dua cirinya, terlalu irit atau sorry, bukan kecil ya. Kalau bukaan kecil itu untuk ngetes power awal angkatan ya, bukan besar. Jadi habis ngegas ini, habis stasioner gini dibuka gasnya lebar, ngok gitu ya. Nah, kalau dulu motor karbu nggak kayak motor injeksi, begitu dibuka lebar itu bensinnya ya ngocor,
makin banyak. Nah kalau terlalu banyak malah nggak lari, malah berebet, malah ya apa ya, pelan apa, nggak bisa lari gitulah wis pokoknya. Jadi bensinnya kebanyakan. Kalau motor injeksi standar nggak mungkin kayak gitu ya terjadi. Pasti di gaspol, gas apa, buka gas kecil, buka gas besar pasti narik. Kalau motor karbu yang setelannya apa wis limitnya kritis ya, ya lah ya, wis presisi gitu ya. Itu bisa ditambah sedikit ya putaran pilot jet. Ini nggak ngomong main jet, masih pilot jet ya, setelan sekunder ya. Pilot jet dibuka sedikit gitu bisa tarikan itu kerasa gak enak. Ada yang terlalu irit, ada yang terlalu boros. Kalau terlalu irit dibuka gaspol masih narik tapi gak ono tenaga nih. Kalau kebablasan terlalu boros dibuka gaspol gak narik sama sekali. Nah itu cari di antara situ. Dari cara settingan seperti ini penulis bisa menemukan bahwa ya beda pom bensin itu beda kualitasnya. Yang pom bensin rindang, ya pohonnya rindang, ketutupan pohon bagian tangki penyimpanannya itu lebih enak apa bensinnya. Nah penulis selama uji magnet itu ya langganannya pom bensin tetap cari yang enak. Nah setelah bisa nemu pas itu berdasarkan dari tuning seperti itu, kerasa ya peningkatannya luar biasa. Luar biasa yaitu sekitar 20% lah lebih irit, 20-25%. Kerasa lah ya, dari 30 km per liter jadi 40 km per liter. Kerasa 10 ribu berapa ya dulu ya, harga 2.500 kalau nggak salah ya. Wes pokoknya 5.000 mungkin ya, 5.000 2 hari jadi 5.000 3 hari kan anu toh banyak itu kan. Ya kerasa lah wis pokoknya ya, penulis itu mungkin mestinya 40.000 40 km per liter. Apa itu udah mandek segitu? Enggak, tenaga juga nambah, top speed bisa nambah. Mungkin ada yang merasa aneh ya, punya Supra Fit kan di rumah kok gak iso 110. Soalnya sudah penulis modif Supra Fitnya, gigi belakangnya sudah ganti piro ukuran, bukan belakang, yang depan itu standarnya 14, penulis ganti 16 pernah, 15 entah lupa yang mana, tapi yang jelas rasio gigi penulis ganti banter motornya. Kalau dipakai merunduk 120 itu jadi motor paling kencang yang di jalan ya. Zaman segitu motor paling kencang di jalan adalah Jupiter elang yang lampu double kalau nggak salah, sama apa Krypton ya atau Vega. Krypton top speednya kalau berdasarkan speedonya Supra-nya penulis itu top speednya di limit di
100 berapa ya, 105 km per jam atau 110 ada. 110 itu motor lain, Suzuki apa, Shogun kalau nggak salah ya. Jupiter itu limitnya di 115. Oh, kencang kok. Jadi karena top speed motor penulis 120, wah antar dewe nang jalan. Supra Fit ya, 120 banter. Jadi ya sering mempermalukan motor-motor lain. Nah, kuncinya, pelajarannya, dalam menggunakan magnet itu satu ya. Ini tambah pengalaman menulis selanjutnya, coba magnet. Magnet yang paling baik itu yang bunder. Kalau lihat penelitian yang dilakukan di universitas di Indonesia, itu magnet yang dipakai selalu yang bunder. Dan magnetnya adalah magnet ferrit. Mengapa ferrit? Karena kalau ferrit katanya daya jangkau kekuatan magnetnya lebih jauh. Imbas induksinya itu lebih jauh daripada kalau pakai neo. Neo itu lebih kuat, tapi jarak jangkaunya itu lebih pendek. Nah, tahu jarak jangkau dari mana? Ya tinggal coba magnet, taruh magnet ke logam itu berapa senti jarak efeknya. Itu coba dilihat. Kalau penulis kok rasanya ferrit lebih jauh. Terus yang berikutnya adalah kalau pakai magnet harus bisa mengatur pasokan bahan bakar. Kalau dulu nyetel karbu, kalau sekarang susah. Karena ya injeksi itu yang ngatur ECU, yang ngatur bagian dari apa jenenge komputernya. Gak iso saenake. Kalau dipasangi magnet, kadang ECU itu ngeresponnya salah. Karena pembakaran makin sempurna, oksigen kan makin banyak. Yang terjadi adalah bensin dikocor lebih banyak karena dipikir, loh ono masalah iki. Kemungkinan apa nih? Bensinnya kurang. Jadi dikocor lebih banyak. Yang terjadi ya malah lebih boros. Atau kalau sensor oksigennya sudah semi soak, terlalu boros. Jadi kalau untuk motor injeksi lama, kemungkinan malah tenaga malah berkurang karena motor jadi terlalu boros, berebet, nggak keluar tenaganya. Nah ya kalau motornya injeksi terpaksa harus pakai akal-akalan. Jadi butuhnya injeksi yang bodoh atau injeksi yang sudah dibodohi. Injeksi bodoh itu yang injeksi nggak pakai sensor oksigen, apa? Yang generasi pertama injeksi lah. Kalau sekarang kan close loop semua, sudah pakai sensor oksigen semua. Makin canggih tapi makin apa jenenge?
makin bodoh ya itulah ya. Karena ya input output jadi nggak sesuai kalau kita pasangi sesuatu yang di luar desain pabrikan. Udah itu wis intinya. Yang motornya karbu sih enak, masih bisa main-main dari karbunya. Sekarang kenapa kok nggak pakai magnet lagi? Ya karena ya perkembangan lah ya. Dari zaman penulis pakai magnet itu terus nemu akhirnya mengembangkan Cemenite. Pakai Cemenite efeknya kira-kira 2 kalinya eh, pakai magnet ya, 2 kalinya. 2 kalinya itu apa nih ya, penambahannya ya, iritnya ya lebih irit pakai Cemenite itu, apalagi kalau sudah disetel, wah tenaga nih, iya wis. Buktinya loh, motor Suzuki Spin menulis saja 125 cc bisa dibuat seirit Next 2, padahal itu motor karbu. Motor karbu 125 cc irit dan mesinnya enggak apa jenenge, enggak sampai eh, ngelidik atau apa. Biasanya kan kalau kendaraan diiritkan sekali efeknya gitu. Pakai Cemenite dulu, terus pakai Pro Kapasitor, wah lebih mantap lagi, efeknya terasa kayak 2 kalinya. Tapi kalau Pro Kapasitor lebih ke tenaga terutama. Kalau irit kayaknya masih lebih irit Cemenite, tapi penulis sudah lupa. Cara pemasangan beda sih ya. Kalau magnet itu di selang bensin, kalau Cemenite itu malah di tangki ya. Sorry, di tangki. Di tempat duduk ya, di bagasi. Malah aneh ya. Tapi gitu. Yang Pro Kapasitor balik lagi, cuma apa? Ada tambahan. Jadi satu Pro Kapasitor di selang bensin, satu di kabel busi. Yang di kabel busi efeknya ya tentu nggak bisa ditiru oleh magnet. Nah, sudah pakai Pro Kapasitor gitu, kalau pakai magnet justru kacau, justru malah nggak keluar efek Pro Kapasitornya. Efeknya magnet kan jauh lebih kecil. Jadi ya nggak mungkin ya penulis pakai magnet, karena justru malah eh, mengacaukan efeknya Pro Kapasitor. Pakai 9 power aja enggak, pakai ferrit di kabel busi juga enggak, karena itu juga mengacaukan. Nah, ya wes lah gitu aja ya. Semoga bisa dapat intinya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.